ilmu, maka dia harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa? Nah, kita nih, kan kalau kita udah tua nih, begitu ya, nggak mungkin kita lagi pergi jauh-jauh mondok, gitu ya. Daliah lagi mondok, terlakinya yang nyanyi ngamuk-ngamuk, begitu. Ya, nah kita penyantrennya begini beda. Ya, yang penting kita menjalankan kemasyarakatan, kita menjalankan perintah Allah, bentuk ketakwaan kepada Allah. Kita sholat apa yang Allah perintahkan kita jalankan. Kita jalankan. Yang kedua, kata Nabi Musa alaihissalam, lihat pemuda, roti yang kamu makan. Lihat roti yang kamu makan, dari jalan mana kamu dapatkan? Ketika namanya orang lagi belajar agama, itu hati-hati kepada orang tua. Ketika anak kita sedang belajar agama, lihat roti yang dia makan, dari jalan mana? Dari jalan halal atau dari jalan haram? Ketika namanya kita mendidik anak di pesantren, kita hasil dari perbuatan yang tidak halal, maka nanti yang akan mengalir darah yang haram dalam diri anak kita. Maka ilmunya pun nanti tidak akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu, lihat anak kita, dari mana dia makannya. Perhatikan makanan yang halal dan makanan atau makanan yang haram. Maka pilihlah makanan yang halal. Gitu ya. Haram dibagi dua, ya. Haram dibagi dua. Haram karena jenisnya dan haram karena sifatnya. Apa yang haram karena jenisnya? Ada yang tahu? Bangke itu haram karena jenisnya. Gitu, jenisnya udah jadi bangke itu jelas haram. Itu ya binatang. Terus yang kedua haram karena sifatnya. Bagaimana haram karena sifatnya? Barangnya halal, tetapi hasilnya yang didapatkan dari hasil yang tidak baik. Misalkan roti ini halal, Indomie ini halal, terus dia dapatnya boleh mencuri, maka itu menjadi haram. Itu ya, kita jaga tuh anak kita. Itu jadi dari makanan-makanan yang haram. Lalu yang ketiga, wahai anak muda, kalau kamu menuntut ilmu, yang pertama kamu takut kepada Allah, yang kedua lihat roti yang kamu makan dari jalan mana kamu dapatkan, lalu yang ketiga, ketika kamu mau menuntut ilmu, jaga lisan, lisan, mulut. Sebab apa? Dosa dan kesalahan banyak kita perbuat dari lisan, dari mulut. Ketika orang sudah punya ilmu banyak, dia merasa sombong, dia merasa dia yang paling bisa, akhirnya mengecilkan orang, meremehkan orang lain. Itu ya, dari mulutnya banyak menyakiti orang lain. Itu ya, oke, jaga lisan. Sebab keselamatan kita juga tergantung lisan kita. Ya, dikatakan ada peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Bahayamu itu karena lisan. Banyak orang yang bahaya karena ucapannya. Banyak orang lain yang bunuh-bunuhan karena lisan, karena ucapan. Itu ya. Oleh karena hati-hati dalam berucap. Nanti dalam anak-anak kita yang pulang menuntut ilmu, hati-hati dalam berucap. Sebab kata Rasulullah, apabila kamu beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Ataupun kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Sebab diam itu emas. Kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Atau itu sekarang mah lewat SMS, lewat WA, gitu ya. Emang mulut nggak ngomong, itu perwakilan mulut kita tuh. Kadang banyak bahasa-bahasa yang tidak baik, tidak bagus, nyakitin orang apa segala macam. Apalagi di status tuh. Gitu ya, dia punya permasalahan diumbar-umbar, gitu ya, permasalahan keluarga diumbar-umbar status, orang lain jadi pada tahu semua. Hati-hati ya dalam status itu, di WA itu, di HP itu, gitu ya, itu perwakilan lisan kita itu. Sebab banyak juga orang yang akhirnya menjadi celaka karena baca WA tuh, gitu ya, banyak menjadi celaka, akhirnya orang menjadi tersakiti, akhirnya terjadilah satu pembunuhan. Itu ya, hati-hati kita dalam WA juga, di dalam menggunakan telekomunikasi.
Itu 3 hal yang perlu dijaga oleh orang yang sedang dalam mendidik ilmu, mencari ilmu. Oleh karena itu ada pantangan-pantangan orang tua ketika namanya anaknya lagi mencari ilmu. Pertama, apa pantangannya buat orang tua? Ketika anaknya dapat kebaikan, dapat kebagusan di pesantren, misalkan dia ini dapat ranking 1, dia ini dekat sama kiainya, dia ini hafalannya bagus sampai namanya sehari dia sampai berapa juz gitu ya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Sebab itu apa? Seandainya kita ceritakan kepada orang lain anaknya nilainya di bawah, hanya nanti merasa ngiri. Ya, nanti timbullah yang namanya penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain, bukan penyakit hati. Timbul nanti penyakit ain. Dia mengagumi anak kita tanpa menyebut asma Allah, aja jadi penyakit buat anak kita. Atau anak kita sukses ilmunya sebab mulut kita yang terlalu lemes orang tua, akhirnya anak kita nanti mendapatkan kebodohan, ilmunya tidak bermanfaat. Itu ya, hati-hati orang tua. Tuh, jangan ngubar-ngubar kebaikan anak. Gitu ya. Makanya di WA tuh juga di status, misalkan ibu-ibu nih lahiran lagi nih, ada yang masih mau lahiran lagi, banyak ya. Suami mau lahiran lagi, udah lahiran lagi, punya anak ya. Itu kalau punya anak baik, biasanya saking gembiranya itu kan dipoto tuh ya, dipoto baru lahiran namanya, panjang banget begitu ya. Itu dimasukin ke status ya. Untuk punya cakep banget lagi, hidungnya mancung, ya bersih, alisnya tebal, matanya belok, gitu ya. Ada orang yang lihat, ini anaknya si Anu cukup amat, gitu, ganteng benar. Hanya merasa mengagumi ini anak kita tanpa menyebut asma Allah, maka ini nanti menjadi penyakit wah, namanya juga cakep banget. Makanya kalau mau foto jangan semuanya, kepala-palanya aja, kaki-kakinya aja. Iya, jangan komplit semuanya. Gitu, stiker begitu ya. Namanya juga jangan semua disebutin di situ. Gitu ya. Kali nanti ada orang yang mengagumi tanpa menyebut asma Allah, nanti jadi penyakit ain. Begitu juga ketika anak kita dalam pendidikan, anak kita punya kelebihan. Makanya ketika namanya siapa yang pernah ziarah ke Pamijahan? Semua pernah ke Pamijahan ya? Siapa Pamijahan? Ada siapa di Pamijahan? Ada yang ingat? Di Pamijahan ziarah ada siapa? Siapa? Syekh Abdul Muhi di Pamijahan. Syekh Abdul Muhi itu ketika namanya mau dimasukin ke pesantren di Aceh, ibunya bermimpi ada cahaya masuk ke dalam tubuhnya si Abdul Muhi. Maka ketika dibawa ke pesantren diceritakanlah ini ke ibunya, ke gurunya, gitu ya, bahwa saya bermimpi ada cahaya putih bersih masuk ke cahaya si Abdul Muhi. Maka apa kata gurunya? Jangan ceritakan hal ini kepada orang lain, sebab anakmu ini nanti akan mendapatkan gelar walia. Makanya ibunya memegang teguh tuh apa menjadi perkataan gurunya, nggak disebarkan gitu ya. Sekali lagi, agar kita bisa menjaga apa-apa yang sekiranya nanti anak kita terus ibadahnya berjalan. Yang kedua, selain anak kita namanya menuntut ilmu, di rumah orang tua tetap nyantrenin diri. Ya, bagaimana nyantrenin dirinya? Dengan kita ibadah, baca Al-Qur'an, doakan. Ya, doakan anak kita, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doakan anak kita begitu. Terus lagi kita baca Al-Qur'an, baca selawat, insya Allah. Maka ketika namanya orang tuanya menyantrenkan diri, anaknya juga menyantrenkan diri, semuanya jadi iman. Nggak cuma anak doang yang lagi disuruh untuk ilmu, suruh ibadah, orang tuanya mah senang-senang baik, leha-leha baik. Apalagi maghrib, ya, apalagi waktu maghrib itu tepatnya gudangnya segala gudang.
Kita mau minta apa di situ ada. Kita mau minta kebaikan di situ ada. Kita mau minta kejahatan di situ ada. Makanya sekali lagi saya tekankan, waktunya maghrib, tolong jangan ada anak-anak pada peliharaan rumah. Ini masih ada beberapa orang anak nih, mungkin ibunya nggak ngaji kayaknya mah. Jadi ada beberapa orang anak yang masih peliharaan maghrib, bukan buat saya, tapi buat ibu sendiri. Jangan salahkan. Nanti kalau anak kita jadi bangor banget, susah dibilanginnya, malah ngelawan. Jangan salahkan anak, sebab orang tua sendiri waktu-waktu yang dizabah, waktu-waktu setan meniup-niupkan puhulnya, kita tidak bisa menjaga anak kita. Maghrib sampai isya tahan deh bu anak dah keluar rumah. Ini masih ada berapa orang nih kalau maghrib, kalau dia nggak ngaji begitu tahan di dalam rumah. Bukan buat siapa-siapa, buat kita juga. Makanya sekarang banyak bocah pada bangor-bangor banget pak. Ya, dibilangin malah pada galakan dia. Ya, kenapa? Kan itu waktu maghrib tuh dibiarin bocah pada peliharaan rumah. Lah ayam baik masuk ke kandang, kambing dimasukin ke kandang, kebo masukin ke kandang. Lah ini bocah, ayam dibiarin baik. Galakan dia dibilanginnya. Nah itu makanya galakan dia dibilanginnya, yang akhirnya dari sekarang sebelum terlanjur kita sadarin dan juga kita harus tahan. Gitu ya. Kita jangan sampai kalah sama anak dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Bahkan ketika anak kita nggak mau sholat pun, maka Rasulullah mengajar keras, boleh digebuk, boleh dipukul. Kalau anak kita sudah punya kewajiban buat sholat, tapi dia nggak mau sholat, ajarin. Makanya jangan sampai kalah. Ya kalau anak begitu, jangan apalagi HP sekarang, kita jangan kalah juga sama anak. Ini terkadang kita kasihan sama anak dikasih terus main HP, gitu ya. Sampai namanya berjam-jam karena kesian, ntar kalau diambil dia nangis, dia ngamuk begitu. Kita jangan kalah sama anak. Gitu ya. Bagaimana caranya kita biar namanya menerapkan kebaikan buat anak kita. Buat kita juga buat anak kita juga masa depannya. Oleh karena bagaimana cara kita buat mendidik anak kita. Itu yang kedua, biar orang tua juga mendoakan anak tetap ibadah dan juga supaya anak kita dalam pelajarannya nanti gampang menerima pelajarannya. Gitu ya. Dan juga selanjutnya, ketika namanya seorang anak dia dalam menuntut ilmu, belajarnya nih, maka dia harus dihadapkan ke arah kiblat. Ya, di rumah nih, mungkin yang nggak menyantren, kadang kalau anak susah buat hafalannya. Makanya kalau hafalan anak itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim, supaya dia nempel cepat belajarnya, supaya menghadap kiblat tuh belajarnya. Ataupun ketika dia menghadap kiblat, di mana anak kita sekolahnya, ya di situ dia adepinnya. Gitu, misalkan dia sekolahnya di arah Belor, gitu ya, menghadapin ke arah Belor, gitu, tempat dia mencari ilmu. Gitu ya. Maka itu adab ta'lim dalam muta'alim, dalam pembelajaran. Karena itu banyak hal-hal yang harus kita jaga. Gitu. Bahkan anak santri ada satu pesantren, ya, ada satu pesantren di Tasik, ya, itu santrinya enggak boleh makan makanan yang beli di pasar. Enggak boleh beli makanan yang udah sampai di pasar. Sebab apa? Makanan yang sudah di pasar itu menjadi subhat, sudah meragukan. Sudah banyak orang yang mengenin, tapi dia nggak punya rezeki, nggak punya duit, nggak mampu buat beli. Akhirnya menjadi subhat. Nanti buat merusak ilmu daripada si santri tersebut. Ada satu pesantren itu nggak boleh beli makanan apapun buat dia makan dari pasar. Dia boleh cocok tanam sendiri, boleh bertanam sendiri. Gitu ya, untuk menjaga ilmunya. Dan juga untuk menjaga ilmu anak kita nanti, kita ingatkan supaya anak kita jangan menjadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang tamak, jangan jadi orang yang serakah, nanti akan merusak ilmunya. Kalau dia jadi ulama, nanti jadi ulama yang kamu ulama yang ulama yang rusak, ya malah merusak agama. Contohnya apa? Tuh pada pesantren Al Zaitun, mungkin ibu tahu ya. Tahu di agama kalau orang laki mah sebego-begonya orang laki tetap ada di depan sembahyang mah. Lah ini malah salat Jumat orang madun ada di depan jadi imam.
kan keblinger. Tuh, ya. Itu ulama yang sebego-begonya laki dari ya kalau sholat mah tetap orang laki ada di depan. Jangan mentang-mentang dia pinteran dari yang wah ayam di belakang aja saya depanan. Nah, itu ya itu namanya ulama yang ulama yang salah jalan penafsirannya hanya sekarang apa baik tuh segala Al-Quran lah katanya karangan Muhammad begitu ya, bukan firman Allah begitu ya banyak. Oleh karena itu kita masuk pesantren pun kudu hati-hati ya, masukin anak pesantren kudu hati-hati. Kita lihat kurikulumnya ya, kurikulumnya tuh sekiranya kalau ada di situ ada baca rawi, ada baca ratib, ada tahlil, nah boleh itu gitu ya. Tapi kalau di situ kurikulumnya nggak ada baca rawi, nggak ada baca tahlil, begitu ya, itu jangan dimasukin tuh. Itu udah lain tuh pemahamannya, gitu ya. Ntar pulang-pulang anak kita, orang tua kita meninggal, kita nggak boleh ada takjiah, gitu ya. Nah, hati-hati itu kita dalam masukin pesantren, gitu ya. Kita lihat dulu kurikulumnya daripada pesantren tersebut. Kita kudu teliti, gitu ya. Sekali lagi kita doakan anak Pipi ini semoga dijadikan anak yang soleha, orang tuanya dilimpahkan rezekinya yang halal yang barokah, bisa mendidik anak-anaknya, dan juga anak Pipi ini semoga menjadi seorang hafizah yang benar-benar dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya, dan semoga ilmunya nanti bermanfaat buat masyarakat banyak, dan semoga Pipi betah, utama yang penting betah dulu. Gitu ya, betah be dulu, buat mental be dulu, gitu ya. Sebab apa? Sebulan 2 bulan biarin dulu, bocah mau apa ikutin be dulu, gitu ya. Penting dia betah aja dulu, gitu ya. Oleh karena itu, kali kita nanti bacakan rawi, gitu ya. Salam-salaman Bibi ya, di nama orang tuanya. Kita minta doanya, karena Bibi kita doakan, kita ridhoin kepergiannya. Semoga kepergiannya dalam fisabilillah menuntut ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saja, mohon maaf pada segala kekurangannya, dan sekali lagi pada ibu sekalian, nanti hari Minggu besok kita ada melaksanakan sunat masal. Jam 7 acara jadi mulai.